Ini dana uangnya UMKM nilainya 55 miliar. Ini kan uang ini kan ditaruh ke satu perusahaan namanya perusahaannya Sanjay. Jadi tujuannya kan untuk supaya dikembangkan di perusahaan ini supaya menghasilkan ini kan keuntungan kan. Nah, tapi kemudian ini tidak berjalan. Jadi UMKM ini punya posisi uangnya dititipkan sebenarnya atau ditaruh di sebuah perusahaan begitu. Jadi ini namanya uang titipan. Sama kayak kita naruh uang di bank, itu sebenarnya uang titipan ke bank gitu. Nah, bank harus menjaga uang ini atau bank kemudian menggandakan dengan urusan dia lah ya, kita dapat bunga. Nah, perusahaan ini juga begitu. Kalau UMKM ini menaruh uang di perusahaannya Sanjay, berarti kan si perusahaan ini harus mengelola ini untuk dikembangkan menjadi ada hasil berupa keuntungan. Itu tentu ada perjanjiannya. Nah, ini uang ini sebenarnya masih berupa uang titipan begitu. Uang titipan artinya tetap uangnya si UMKM. Nah, si Sanjay harus mengelola ini. Pertanyaan sekarang kan Sanjay tidak mengelola ini. Jadi UMKM ini harus kemudian mengejar si Sanjay. Mungkin dulu udah ada melaporkan atau ada yang melaporkan Sanjay investasi bodong, tapi kemudian dia lepas atau bagaimana. Tapi yang jelas uangnya UMKM masih ada di Sanjay. Nah, sekarang timbul persoalan. Sanjay kemudian menyerahkan uang ini kepada Elsa Sharif senilai 55 miliar. 16 miliarnya adalah jasa pengacara. Ketika ini jasa pengacara, ini adalah uangnya si Elsa jadinya kan. Tinggal berapa? Sekitar 39 miliar. 39 miliar ini kalau kata Sanjay adalah uang titipan. Berarti uangnya Sanjay adalah uang yang dititipkan kepada Elsa adalah uang titipan. Uang titipan ini yang di Elsa tetaplah uangnya Sanjay. Nah, tinggal uangnya Sanjay dari mana? Uangnya Sanjay ini kan berasal dari kemungkinan besar dari UMKM. Berarti sebenarnya tetap ini secara tidak langsung uangnya UMKM yang dipakai atau dititipkan kepada si Elsa. Jadi Elsa punya tanggung jawab menjaga uang ini senilai 39 miliar. Sanjay punya tanggung jawab menjaga kepercayaan dari UMKM karena uangnya UMKM kan ada di Sanjay. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, yang jelas mungkin lebih besar daripada yang dititipkan ke Elsa. Nah, tanggung jawabnya Sanjay adalah untuk mengembalikan uang ini kalau memang kesepakatan dalam perjanjian kerjasama pembagian keuntungan tidak ada hasil, berarti Sanjay harus mengembalikan. Nah, kalau Sanjay bilang uangnya ada di Elsa, Sanjay harus mengejar kepada Elsa supaya uangnya dikembalikan. Jadi Sanjay harus mensomasi Elsa supaya uangnya dikembalikan, sisanya 39 miliar dikembalikan kepada Sanjay. Nah, Sanjay juga kemudian punya tanggung jawab kepada si UMKM, dia harus mengembalikan uangnya para UMKM ini. Kalau itu tidak terjadi, si Sanjay atau tidak melaporkan Elsa atau tidak meminta Elsa mengembalikan, si Sanjay kemudian bisa dianggap menggelapkan dalam jabatan uangnya UMKM. Nah, kalau si Elsa kemudian tidak mengembalikan kepada si Sanjay, Elsa bisa dianggap menggelapkan uangnya yang dari Sanjay, titipan dari Sanjay yang kemudian nggak dikembalikan kepada si Sanjay. Jadi Elsa dianggap dugaannya adalah nanti menggelapkan uangnya Sanjay dianggap menggelapkan uangnya dari UMKM. Begitu alurnya. Tapi kalau kemudian harus dikerjakan secara pidana, ini bertingkat. Bertingkatnya apa? UMKM ini harus melaporkan Sanjay, meminta dulu uangnya dikembalikan gitu. Kemudian meminta Sanjay karena beri kontrak, minta uangnya dikembalikan. Karena ini kan uang ini dalam jabatan. Jadi dalam jabatannya Sanjay sebagai direktur atau pemilik dari perusahaannya adalah memegang uangnya UMKM. Itu harus dikembalikan. Gitu. Nah, kalau kemudian tidak dikembalikan, sudah disomasi, sudah dikembalikan, itu bisa dianggap sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan, kalau dirembetin lagi ke Elsa, bisa jadi yang namanya tindak pidana pencucian uang, money laundering. Itu bisa dikembangkan ke situ. Iya, UMKM ini kewajibannya atau haknya adalah melaporkan si Sanjay. Ya, kalau bicara investasi bodong kan dia ada investasinya. Tapi kan investasinya ini kan kalau nggak jalan tidak menghasilkan kan, apalagi kemudian tidak ada catatan bagaimana dia mengerjakan proyeknya atau bagaimana, atau memang hasilnya tidak ada kan, ini bisa menggugat, bisa menuntut uangnya dikembalikan. Jadi kalau begini, kalau investasi tidak bodong berarti ada hitung-hitungan rugi atau untung. Rugi atau untung ini harus disampaikan kepada pihak UMKM. Kalau rugi bagaimana, untung bagaimana. Kalau itu tidak ada juga kan, tetap aja uangnya UMKM masih ada di Sanjay karena tidak ada risalah mengenai untung rugi. Ya, jadi begini, kita udah paham. Jadi kalau ada kuasa untuk menagih,
berarti UMKM diberikan kuasa untuk menagih. Menagih ini ada dua, menagih lewat jalur formal, menagih biasa, atau menagih lewat jalur hukum, lewat gugatan baik pidana maupun perdata. Jadi ketika ada kuasa untuk menagih, itu si UMKM sudah punya hak untuk melakukan tagihan kepada Elsa. Tagihannya apa? Tagihan berupa formal, datang kepada Elsa, kami nagih nih. Kemudian kalau Elsa nggak mau bayar atau mengembalikan uangnya, mereka bisa kemudian mensomasi. Habis mereka somasi, Elsa juga nggak mau kembalikan, mereka bisa melakukan langkah tagihan hukum. Tagihan hukum ini ada dua, menggugat suatu perbuatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, atau menggugat secara pidana, melaporkan Elsa karena dugaan penggelapan. Begitu. Jadi itu dia. Syaratnya adalah Sanjay sudah memberikan kuasa untuk menagih kepada para pihak UMKM. Kalau itu terjadi, begitu. Nah, kalau ada dugaan seperti itu, tapi kan yang paling penting begini, si Sanjay sudah memberikan kuasa tagih kepada pihak UMKM. Itu nanti poin-poin di surat kuasa tagih itu yang harus diperjelas. Kalau isinya menyangkut persoalan tagihan termasuk gugatan hukum juga, itu lebih bagus. Jadi lebih mudah sekali. Jadi yang penting sudah ada kuasa menagih tadi dengan kuasa menagih dengan kondisi tindakan seluas-luasnya secara hukum bisa dilakukan. Jadi UMKM sudah bisa melakukan hal-hal yang tadi saya bilang. Ya, tentunya si Sanjay harus menyerahkan bukti-bukti dokumen dan bukti-bukti transfer yang menyatakan bahwasanya ada uang titipan kepada Elsa, ada uang kemudian pembayaran kepada Elsa. Kemudian Sanjay harus menyatakan bahwasanya ini adalah uang dari UMKM. Kan begitu harusnya. Jadi disampaikan secara tertulis begitu semua sehingga kondisi pemegang kuasa tagih ini mempunyai dokumen yang lengkap. Begitu. Angkanya yang dipegang Elsa kan tinggal 39 miliar. Oke lah, segitu aja ditagih. Itu ditagihkan dulu. Jadi harus ada proses penagihan dulu kepada Elsa. Habis itu tidak dikembalikan, harus ada proses yang namanya somasi dulu. Atau somasi dengan penagihan dibarengkan. Kalau itu tidak jalankan 2 kali somasi, sudah bisa membuat langkah hukum, gugatan perdata maupun laporan pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan biasa. Bisa itu si Sanjay bisa melaporkan ini sebagai posisi dugaan penyimpangan terhadap kesepakatan perjanjian gitu. Jadi kalau jangan pakai uang itu, berarti uang itu tetap nilainya sebenarnya 55 miliar sebagai uang titipan. Nah, kalau Elsa memotong, ya Elsa salah. Jangan memotong uang yang bukan haknya. Kalau suruh titip. Nanti kalau dia mau nagihlah kepada si Sanjay. Jangan langsung dipotong itu, kecuali dalam perjanjian antar mereka ada kesepakatan begitu, boleh dipotong di uang titipan. Kalau itu nggak ada, Elsa salah. Ya itu kan itu biasa, itu berdalih-dalih biasa orang pegang uang kan. Jadi orang kalau pegang uang kadang-kadang dia berdalih-dalih. Apalagi kalau uangnya udah habis, sudah terpakai, dalihnya banyak. Makanya langkah hukum harus tegas. Jadi UMKM ini harus melakukan langkah-langkah hukum yang tegas. Kepada siapa? Ya kepada para pihak, kepada Sanjay dengan perusahaannya, kepada Elsa Sharif yang memegang uang titipan, dengan catatan Sanjay sudah memberikan kuasa tagih kepada para UMKM. Mereka akan harus menagih. Mereka dengan pengacaranya. Bisa penggelapan bisa. Kemudian money laundering juga bisa kalau dia muter uangnya. Apalagi kalau uang titipan ini udah pecah-pecah kemana-mana, udah masuk juga unsur pencucian uang kan misalnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal niat baik Elsa lah. Ini kan bukan uangnya Elsa, ini uang titipan. Dikembalikan aja sama Elsa, jangan ditantang. Gitu. Kalau ditantang malah menjadi persoalan hukum. Iya, sebenarnya mereka sudah dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum pidana kan. Jadi KUHP sudah melindungi mereka. Kalau uangnya mereka ada dalam dititipkan atau dipegang kepada yang berwenang, misalnya kepada Sanjay dengan perusahaannya, berarti kan kalau uang ini kan sebenarnya uang kerjasama yang dititipkan. Kalau kerjasamanya nggak jalan, berarti kan uangnya harus dikembalikan. Nah, pelindungan mereka adalah KUHP, yaitu kalau Sanjay tidak mengembalikan, mereka bisa menuntut Sanjay dengan penggelapan dalam jabatan. Begitu. Jadi Sanjay akan kena nih. Nah, setelah kemudian mereka nuntut Sanjay penggelapan, mereka juga bisa menggugat perbuatan melawan hukum untuk menyita aset-asetnya si Sanjay. Bisa. Itulah perlindungan hukum bagi mereka. Tinggal ini bagaimana si pengacaranya si UMKM ini mengerjakan ini. Iya, jalannya ada si Sanjay kalau belum ada surat tagih, kuasa tagih. Tapi kan tadi ceritanya Sanjay sudah memberikan surat kuasa tagih kepada si UMKM. Berarti jalannya lebih mudah. UMKM bisa langsung menagih kepada Elsa. Semakin banyak dokumen-dokumen yang disampaikan,
kepada UMKM semakin bagus. Pertama, dokumen uang titipan, ada catatannya, dokumen transfer uang, ada catatannya. Itu diserahkan aja kepada UMKM. Kopi-kopinya yang dilegalisir serahkan kepada UMKM untuk mereka atau pengacaranya kerja tuh untuk menagih kepada Elsa, meminta kepada Elsa. Sementara bahasanya meminta uangnya dikembalikan dari Elsa. Cara memintanya dengan cara meminta biasa atau dengan cara meminta dengan surat somasi. Ya semuanya itu harusnya kan tertulis. Sepanjang itu cerita lisan, ketika bicara uang nggak bisa dipakai. Tapi yang tertulisnya apa? Kalau yang tertulisnya adalah uang titipan, ada dokumennya itu yang dipakai. Jadi cerita mengenai cerita-cerita lisan untuk dalih-dalih itu udah nggak bisa dipakai. Yang ada kan dokumen tertulisnya, yaitu bahwasannya ada uang titipan dari Sanjay kepada Elsa Sharif. Itu aja kuncinya. Surat itu harus ada. Jadi posisinya Sanjay kuat juga. Ini ada uang titipan, dia serahkan kuasa tagih, udah pas banget itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.